Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi siswa-siswi SMPK 1 Penabur Jakarta. Shalom, kiranya dalam perjumpaan ini kita tetap dalam keadaan sehat. Kiranya dalam perjumpaan ini kita dalam keadaan baik, meskipun kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melakukan ibadah bulanan siswa SMPK 1 Penabur Jakarta. Untuk itu saya minta kepada kita semua untuk dapat mengambil saat teduh sejenak sebelum akhirnya kita masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, ya Allah kami, atas segala berkat yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan, di mana kami, anak-anak-Mu, sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru karyawan, dan anak-anak ya Tuhan, dapat menikmati hidup ini, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik adanya Tuhan, meskipun dalam kondisi di mana kita harus melakukan pertemuan secara virtual dalam pembelajaran jarak jauh ya Tuhan. Tuhan, kami menjumpai-Mu dalam ibadah siswa SMPK 1 Penabur Jakarta ya Tuhan. Kau berkati ibadah ini, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah ini juga dapat menjadi pegangan bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di saat ini, secara berbalasan kita akan membaca litani syukur yang terambil dari Mazmur 119. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu. Sekiranya hidupku tentu
maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahmu di tiap saat dan kerja tetap. Ku rasa tangannya Tuhan yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi anak-anakku, juga Bapak Ibu sekalian. Tiba waktunya kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 itu menjadi dasar renungan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tenangkan dan teduhkanlah hati serta pikiran kami yang mungkin masih memikirkan berbagai hal yang sedang kami alami atau kami rasakan. Tolonglah kami untuk tertuju kepada firman-Mu. Penuhi kami agar firman-Mu itu dapat meluap melalui perkataan dan perbuatan yang baik. Inilah kami dalam segala keterbatasan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami menantikannya. Di dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini merupakan bagian dari perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan.
Anak-anakku juga Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat meskipun masih harus menjalani pembelajaran jarak jauh. Memang tidak mudah, hampir 1 semester ini semua kegiatan dipusatkan di rumah. Kalau mau mengeluh, ada deretan panjang daftar yang bisa kita keluhkan. Sebagai siswa-siswi, sebagai bapak, ibu guru, bahkan kepala sekolah, sebagai karyawan, sebagai orang tua, atau sebagai anak. Daftarnya bisa jadi sampai malam kita percakapkan pun tidak usai. Tapi mari di antara berbagai keluhan yang punya daftar panjang itu, kita coba melihat, mengingat hal-hal baik apa yang bisa kita temui di masa pandemi ini. Masing-masing kita tentu setidaknya ada satu hal yang disyukuri, termasuk catatan berbagai penelitian bahwa bumi sedang dalam masa pemulihannya. Bumi sedang membersihkan dirinya. Kita syukuri semoga masa pandemi berlalu, bumi pun terus menunjukkan pemulihannya. Dan satu hal lagi yang patut kita syukuri, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita tinggal, atau mungkin gereja di mana kita menjadi anggota, bahwa ada gugus tugas yang mempunyai deretan tugas tidak sedikit, tapi antara lain menyalurkan bantuan, membagi kasih sayang, baik itu yang bersifat natura atau sembako, maupun memberikan bantuan berupa pemulihan batin, pendampingan bagi mereka yang dalam kondisi tidak stabil karena masa pandemi ini. Ya, kita melihat bahwa ternyata di masa pandemi ini orang terbangkitkan lagi untuk bisa saling peduli, saling menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan bantuan. Dan saat ini kepada anak-anakku sekalian, juga kita Bapak Ibu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus mengingatkan kita semua, bukan hanya mengingatkan jemaat di Efesus pada masa lalu, tetapi juga kita sekalian pada masa kini, untuk juga dapat hidup sebagai anak-anak terang, sesuai dengan perikop pembacaan saat ini, untuk bisa berbagi kepedulian dengan cara menjadi penurut-penurut Allah, hidup seperti anak-anak yang dikasihinya karena sudah menerima kasih, maka hidup di dalam kasih. Menjauhi diri dari hal-hal yang tidak pantas, dari percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Dan sebaliknya, kita diajak untuk mengucap syukur. Kita diajak untuk dapat melihat hal yang baik dari hal yang tidak baik yang kita alami. Diajak menjadi penurut Allah, diajak untuk hidup sebagai anak-anak kekasih, membagikan kasih, diajak untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik, dan diajak untuk mengucapkan syukur. Maka pada saat ini, kepada anak-anakku sekalian secara khusus, bagaimana itu bisa menjadi Youth 4G sesuai dengan tema kita, menjadi anak-anak muda di tengah berbagai kegalauan, kegelisahan, ketidakmampuan untuk mengatur diri karena di rumah saja, untuk tetap menjadi anak-anak terang. Maka kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, God, sang sumber terang itu, supaya
kita tidak kehilangan semangat untuk bersinar. Kita diajak setelah mendekatkan diri dengan sang terang itu, kita diajak untuk growth, bertumbuhlah dalam terangnya itu, dalam kasihnya itu. Dan itu tercermin dalam perilaku kita, gentle and generosity. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut dan memiliki kemurahan hati. Ini tidak mudah. Mungkin kita tidak bisa langsung bergabung dengan gugus tugas di gereja atau di lingkungan tempat tinggal kita. Tapi kita bisa menunjukkan kelemah lembutan, kemurahan hati mulai dari rumah kita masing-masing. Jawablah orang tua dengan kelemah lembutan. Di rumah saja untuk jangka waktu yang hampir 1 semester ini, di satu sisi ada kebaikannya, kita bisa lebih mengenal, kita bisa lebih tahu, punya banyak waktu bersama-sama dengan orang-orang yang tercinta. Tetapi tidak dipungkiri, ternyata bersama-sama terus dalam satu rumah untuk jangka waktu yang lama, tidak selalu indah, tidak selalu baik-baik saja. Kondisi hati papa mama bisa berubah, termasuk kondisi hati kita sebagai anak, kondisi hati saudara kita, kakak atau adik kita, masing-masing dengan pikirannya, dengan pergumulannya, dengan rencananya yang mungkin tidak terlaksana, atau dengan pergumulan pekerjaan, pergumulan kehidupan perekonomian, dan hal-hal lainnya yang kadang tidak terucap, termasuk anak-anakku, kerinduan terhadap teman, terhadap lingkungan sekolah, kerinduan untuk bisa kembali ke sana kemari, tapi sekarang dibatasi karena pandemi ini. Suasana hati yang tidak menentu bisa jadi membuat kita mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, menjawab dengan cara yang tidak pantas, dengan cara yang tidak sopan. Maka firman Tuhan saat ini mau mengajak anak-anakku, mari mulai dari rumah. Setiap orang saat ini punya pergumulan. Kita tentu ingin dimengerti, tetapi orang seisi rumah kita pun ingin dimengerti. Maka lemah lembutlah dalam bertutur kata, dalam berperilaku. Kemurahan hati, tunjukkanlah kepedulian. Mulai dari rumah sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu di rumah, ringankanlah langkah, ringankanlah tangan untuk mengerjakan ini dan itu, berbagi tanggung jawab. Dan bagi kita juga Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kita juga diberikan kemampuan untuk dapat mendekat terus kepada Sang Sumber Terang di tengah kegelapan yang sedang terjadi ini, sehingga kita pun dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lemah lembut dan punya kemurahan hati, punya belas kasihan dan kepedulian di masa pandemi ini. Maka kiranya Roh Kudus menolong kita semua, supaya kita kembali semangat, sukacita, bertumbuh di dalam kasih-Nya, menjadi pribadi-pribadi yang punya tutur kata yang lembut, yang punya perilaku yang lembut, yang punya kemurahan hati tak terbatas, dan itu dimulai dari rumah kita sendiri. Amin.
Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini, mengajarkan kami untuk selalu menebarkan kasih di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam situasi apapun ya Tuhan, dengan cara kami masing-masing. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan celah, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Engkau sucikan kami agar doa kami ini layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami terlalu banyak meminta kepadamu, namun untuk memberi dan mensyukuri apa yang sudah kami dapatkan, kami jarang melakukannya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk BPK Penabur Jakarta. Engkau berkati para pengurusnya ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, sehingga setiap pengambilan keputusan dapat berdampak baik bagi sekolah-sekolah yang ada di naungan BPK Penabur Jakarta ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebagai lembaga pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami BPK Penabur Jakarta berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami dengan keinginan kami untuk menjadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang memiliki iman, ilmu, dan juga pelayanan ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk SMPK 1 Penabur Jakarta. Engkau berikan kami kekuatan mulai dari pimpinan kami, penunung ya Tuhan, kekuatan, kesehatan, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah, beliau dapat bersinergi dengan wakil kepala sekolah dan membuat program-program sekolah dapat berjalan dengan baik, meskipun kami tahu ya Tuhan bahwa kami melakukannya dengan cara yang berbeda dengan apa yang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Demikianlah juga para wakil kepala sekolah, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Tuhan, sebagai para guru juga dengan administrasi kami dapat membagi waktu kami sehingga kami dapat mengerjakan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi para guru ya Tuhan, sehingga dalam masa pembelajaran jarak jauh ini kami dapat mengajar, mendidik anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk siswa-siswi kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan sehingga dalam menjalankan tugas mereka sebagai siswa, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan, terlebih khusus dalam masa PJJ ini ya Tuhan. Kami teringat juga bagi orang-orang di luar sana yang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, para dokter dan lain-lainnya Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Mereka adalah garda terdepan bagi kami untuk melawan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya dengan bantuan mereka kami dapat menikmati kehidupan normal lagi seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, tak banyak yang ingin kami pinta daripada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, bukan dalam nama kami berdoa, tapi biarlah Tuhan Engkau yang berkehendak atas segalanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita
kita memulai